Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Badak Banten. Di sini banyak banget pertanyaan-pertanyaan mengenai seputaran pola rawat burung murai batu. Sebetulnya nggak perlu sibuk dan tidak perlu majikannya terlampau amat repot. Kalau pola-pola rawat itu sebenarnya simple kalau saya pribadi. Jangan dibuat repot. Jadi khusus untuk pertanyaan ini akan saya bahas mengenai burung lambat mabung. Ada yang sudah menggunakan produk racikan saya, tapi majikannya bilang bahwa sudah setengah bungkus tapi belum ambrol, belum ada tanda-tanda proses mabung. Sebetulnya kalau testimoni ini hampir bisa dibilang 80% sukses. Yang tidak sukses itu dikarenakan kebiasaan pola. Setiap pola rawat majikan itu berbeda-beda. Ada yang nyetelnya tinggi, ada yang nyetelnya sedang, ada yang menyetelnya rendah. Efek-efek itu yang tidak dipahami oleh para majikan yang memiliki momongan masing-masing. Ada baiknya para sahabat itu memiliki momongan ini harus paham. Coba dihitung di tangan pertama, di tangan Anda sebelum mabung, bikin catatan. Atau dari Anda membeli, biasakan menghitung kapan Anda membeli momongan. Dari situ Anda tahu akan bisa menghitung. Oh, ini usianya kemarin Januari, berarti kalau ke Desember sudah telat. Oh, saya belinya Januari, di September saya sudah mulai rontok. Ada yang beragam macam yang telah menggunakan produk racikan mabung di saya, hampir 80% itu berhasil. Yang sisanya ini mereka bertanya-tanya, "Bah, kok tidak sama?" Jelas tidak sama, karena pola rawat itu yang berbeda. Yang pertama, pola rawat di tangan A tidak sama dengan B. B tidak sama dengan C. C tidak akan sama dengan D. Saya akan membahasnya ini dengan simple, dengan cara mudah, dengan cara yang tidak repot, tidak akan panjang lebar. To the point saja. Pola rawat itu penentu. Pola rawat itu penentu keseharian burung. Misalkan Anda menyetel jangkriknya 5, bandingkan dengan setelan 15. Karena apa? Karena menyangkut birahi, menyangkut stamina, menyangkut power. Disinilah sebetulnya kunci kesalahan. Alangkah baiknya gunakan dengan pola pemberian EF itu biasa-biasa saja, tidak diharuskan di setiap hari. Anda ingat silakan, tidak ingat ya jangan dijadikan jadi satu patokan. Banyak di sini yang salah. Mereka setel tinggi, mereka ada yang menyetelnya gila-gilaan. Itu udah kuncinya, udah menurut saya itu salah. Jadi untuk masuk masa mabung yang akan datang, dia akan mundur. Yang baik dan benar
menurut saya dan pendapat saya selama saya belajar mengenal tipe dan karakter murai batu. Di sini semua indukan biang cetak pun hancur, brol abis, nggak ada istilahnya namanya tidak brol. Semua habis, kita kembalikan lagi pada saat restart ulang lagi. Yang indukan yang biasanya makan mewah, toh kenapa dia makan mewah tidak ambrol-ambrol? Pasti jelas, karena peternak itu memaksakan diri, dia akan mengulur supaya masih bisa reproduksi indukannya. Sedangkan burung yang di dalam kandang bulat beda, harusnya majikannya itu paham. Disinilah kunci pertama, usahakan kembalikan staminanya, kita setel drop mungkin. Kita kembalikan dia dengan kondisi yang drop. Dengan kita mengembalikan posisi yang tidak ada EF ataupun EF-nya dikendor sama sekali dengan step by step, buktikan. Satu. Kedua, biasanya burung sudah memberikan tanda akan copot bulu, tapi majikannya bisa dibilang tidak paham, atau majikannya lalai, atau majikannya memang tidak menghitung. Harusnya majikan itu menghitung. Itu. Yang kedua, dengan setelan hariannya burung muda maupun dewasa, baiknya disetel rendah. Jauh dari OB, jauh dari over birahinya muncak, jauh dari kata bermasalah. Dengan setelan itu, dengan setelan seminim mungkin, Anda akan mendapatkan banyak kebaikan merawat momongan Anda. Jadi alangkah baiknya Anda harusnya ikuti, atau kita sama-sama belajar, silakan. Dengan pola rawat rendah, mabung lebih cepat maju, power tidak meledak-ledak, emosi tidak memuncak dengan drastis, birahi tidak sekencang-kencangnya. Dengan seperti itu, burung jauh lebih aman. Untuk burung yang dengan setelan tinggi, kita harus menurunkan. Tidak mudah menurunkan dibanding menaikkan. Menurunkan ini yang butuh proses. Kita dropkan dengan pola makan sederhana. Dengan pola makan sederhana, pasti Anda akan mendapatkan kepuasan. Dengan ditunggal, jauhkan semua masteran, tidak mandi, tidak jemur, berikan supplier makan pakanan yang khusus untuk memancing mambung. Dengan Anda akan memancing burung itu, biasanya langsung memberikan tanda-tanda akan mabung. Dengan begitu Anda mendapatkan berubah. Dengan berubahnya momongan, pertama dia mulai diam, dia mulai tidak hiper, dia mulai tidak banyak aktivitas mencari lawan. Dengan tidak dia mudah terpancing emosi, dia akan soft, turun perlahan, tapi pasti. Itulah maksud dan tujuan pola rawat sederhana. Dengan Anda dengan memancing pakan atau racikan produk saya, biasanya 80% saya mendapatkan testimoninya luar biasa. Yang untuk 10%-nya biasanya
hanya sebatas nyulam, merontokkan yang bulu-bulu yang tidak jatuh. Yang 10%-nya bisa dikatakan gagal karena betul-betul Anda masih dengan pola rawatnya yang salah. Itu pembahasan saya untuk mengapa murai batu lewat pada proses molting. Harusnya yang betul dan benar itu molting itu 1 tahunan sekali, itu rutin dan wajib. Kita harus merestart ulang. Ada yang mundur sampai 1,5 tahun, ada yang sampai 1 tahun 6 bulan 7 bulan belum ada reaksi. Padahal kesalahan itu tidak dicoba mencari solusinya. Pakai racikan daun pandan, kulit jeruk dan sebagainya, itu sih teknik-teknik zaman dulu yang bisa dibilangin, bisa dikatakan memang belum banyak ilmu. Oke, sekian dulu deh, nanti kita akan bahas kembali next time-nya. Sudah saya jawab ini untuk om-om yang mengatakan kok moltingnya lambat, kok moltingnya jauh dari tahunan, harusnya 1 tahun sekali sudah molting, bah. Ini jawaban yang simple dan singkat. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.